Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya sampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif oleh Novia Ekowati. Diseminasi budaya positif dilaksanakan pada hari Selasa 15 November tahun 2022 pukul 12.30 sampai selesai. Tujuan kegiatan ini yaitu meningkatkan kompetensi guru baik secara pedagogik dan profesional dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai guru, dan agar guru memiliki kemampuan untuk terus belajar mengembangkan potensi dirinya. Strategi pelaksanaan diseminasi ini dilaksanakan secara tatap muka dengan protokol kesehatan. Materi diseminasi ini yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, disertai dengan contoh-contoh penerapan dan pengalaman yang sudah dilakukan. Deskripsi kegiatan. Kegiatan diseminasi terdiri dari tahap persiapan atau pra-kegiatan dan kegiatan pokok. Pra-kegiatan berisi tentang diskusi jalannya diseminasi dengan kepala sekolah dan membentuk panitia kecil. Dilanjutkan dengan membuat dan menyebarkan undangan diseminasi. Kegiatan pokok yaitu pelaksanaan diseminasi dengan rekan sejawat di sekolah. Dalam kegiatan ada pembukaan, penyampaian diseminasi, kemudian pemberian contoh pengalaman, dan refleksi. Berikut ini dokumentasi aksi berbagi diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di SD Negeri 2 Pajar, Kecamatan Kutoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Pacot, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru calon guru penggerak sewilayah Bidikjang Kecamatan Kutoarjo. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang bagus ini dalam rangka bergabung kita bersama dalam aksi nyata konsep dan praktik baik budaya positif di sekolah. Ini bentuknya adalah diseminasi budaya positif yang ada di SDN 2 Pacot. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan yang kedua kami ucapkan terima kasih pula pada kru yang telah memberikan bantuannya. Semoga acara ini nanti berjalan dalam kondisi lancar semuanya. Untuk itu tiada henti dan tidak lupa mari kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat beserta salam kita pujikan kejenjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita bisa diakuinya selaku umatnya yang berhak mendapatkan syafaat dari dunia hingga akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bu Novi, yang pertama saya mengizinkan sekali dan yang kedua terima kasih sekali kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir. Kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kegiatan ini adalah merupakan bagian dari peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendikbud nomor 15 tahun 2018 pasal 9 ayat 1, tentunya bahwa guru diharapkan selalu untuk meningkatkan kompetensi guru baik di bidang pembelajaran KBM dan bidang-bidang yang lain. Bidang yang lain itu antara lain misalnya untuk ayat 2 pengembangan diri dan juga ayat 3 untuk pengembangan kepribadian berkelanjutan. Itu hanya diamanatkan, tetapi Bapak Ibu guru selalu berusaha. Tetapi sekarang pemerintah melalui Permendikbud Ristek nomor 26 tahun 2022 itu tidak hanya untuk memberikan
semacam rekom, tetapi memfasilitasi agar guru selalu meningkatkan, terutama melalui ini. Dan bonusnya adalah calon guru penggerak itu nanti dapat sebagai PPG ya Bu, sertifikasi. Yang kedua, insya Allah itu bisa PPG apalagi kepala sekolah itu. Di kompetensi kepala sekolah yang kemarin itu salah satu syaratnya adalah satu yang bersertifikat, oke. Terus guru penggerak sudah 3B ya. Tapi di sana ada klausul yang mengatakan bahwa guru penggerak bisa diambilkan bukan guru penggerak dengan ketentuan setelah 6 bulan dia harus sudah jadi guru penggerak. Nggak mungkin ya? Iya, 6 bulan nggak mungkin ya? Tetapi ada terus sampai 2 tahun. Mepet banget. Jadi di kepala sekolah yang belum guru penggerak itu ditunggu dari 6 bulan sampai 2 tahun. Kuwi kayaknya ambigu. Tetapi itu yang terjadi karena ambigu itu. Maksudnya peraturan ini bersyarat tapi nggak jelas gitu. Bersyarat tapi nggak jelas. Loh nek ora sido 6 bulan ora tidak ikut nganu guru penggerak bagaimana? Kalau tidak 2 tahun tidak guru penggerak apa ngasuh? Enggak ya. Saya kira enggak. Mencari kader jadi kepala sekolah susahnya minta ampun. Aku ora curhat. Sulitnya minta ampun. Wes gelem kesel. Iya, itu untuk itu pada beliau Bu. Lu siapa saja yang berhak menjadi guru penggerak? Kalau di Undang-Undang ASN itu nomor 5 tahun 2014 pasal 6 disebutkan bahwa ASN adalah PNS dan P3K. Mbak Desi, P3K ya itu. Makanya setelah ini tentu kegiatan ini buat Bu Novia itu adalah pemicu dan pemacu semangat bagi kita. Tetapi bagi orang lain memberikan inspirasi ya untuk ikut supaya segera bergerak. Nah, hari ini beliau berbagi pada Bapak Ibu sekalian, mana Bapak Era ada, berbagi pada kalian, berbagi semangat, berbagi motivasi agar kita semua selalu meningkatkan kompetensi sebagai pendidik. Saya kira cukup demikian. Mesti banyak kurangnya saya berbicara. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran Bapak Ibu guru dari berbagai SDG, dari perwakilan gugus juga. Yang pertama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Kasman selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pacor, dan yang kami hormati teman-teman rekan sejawat dari SD Negeri 2 Pacor dan juga rekan-rekan dari gugus yang lain juga. Di sini sebenarnya saya akan menyampaikan aksi berbagi dari tugas sebagai calon guru penggerak. Nah, jadi di sini bukan saya yang pinter sendiri, kita sama-sama saling belajar bersama. Ini juga baru saya dapatkan kemarin saat mulai calon guru penggerak. Sebelumnya di perkuliahan pun saya belum pernah menemukan teori ini. Makanya saat ada tugas berbagi, saya juga merasa semangat untuk membagikan materi ini kepada teman-teman. Nah, di sini judulnya tentang berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif.
Nah, menciptakan budaya positif di sekolah dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Sebenarnya di sini juga beberapa materi sudah ada pada materi PMM. Kalau budaya positif ini ada di materi PMM topik 5. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu guru sudah ada yang pernah mendengar tentang budaya positif di sekolah. Di sini penerapan budaya positif yang telah dipelajari di lingkungan sekolah itu agar mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sekarang ini digembor-gemborkan, yang isinya tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini mungkin Bapak Ibu guru yang IKN sudah hafal di luar kepala, apalagi anak-anak juga sangat senang kalau ada lagunya, lagu yang profil pelajar Pancasila. Peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif yang muncul di sekolah dapat didasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang didasarkan pada profil pelajar Pancasila, dan jadi dasarnya itu profil pelajar Pancasila. Siswa yang mengikuti pembelajaran di sekolah dapat termotivasi secara intrinsik maupun ekstrinsik. Intrinsik itu berasal dari dalam diri siswa sendiri, ekstrinsik itu dari Bapak Ibu gurunya serta lingkungan sekolah. Kemudian hal terbaik adalah siswa belajar karena sebagai guru berhasil mengeksplorasi kebutuhan dasar siswa. Nah, ini ada berbagai macam kebutuhan dasar siswa seperti kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan dihargai, dan sebagainya. Dan dengan mengetahui kebutuhan siswa tersebut dan melakukan segitiga restitusi akan mendapatkan hasil maksimal dalam pembelajaran. Nanti kita akan bahas segitiga restitusi apa itu. Yang sebelumnya memang saya sendiri sebelum belajar ini juga belum pernah tahu yang namanya restitusi itu apa. Peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah itu yang pertama disiplin positif. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi nanti ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, motivasi perilaku. Motivasi menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan seseorang. Apabila belajar tanpa diiringi dengan adanya motivasi, maka akan sulit untuk mencapai keberhasilan secara optimal. Untuk membangkitkan motivasi dalam diri, seorang siswa harus mempunyai suatu tujuan yang jelas untuk bisa ia capai dan ia perjuangkan. Kemudian ini, posisi kontrol kita sebagai guru. Ini nanti ada 5 posisi kontrol yang dapat kita lakukan terhadap peserta didik. Tapi ada satu yang paling harus kita miliki posisi kontrolnya di antara 5 tersebut. Yang pertama, posisi pemberi hukuman. Ya, ini mungkin sebelumnya kita sering menghukum siswa itu sebenarnya tidak boleh. Kemudian pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, saya mengambil posisi sebagai manajer sehingga memberikan kenyamanan pada peserta didik. Nah, kenapa kok yang dibeli itu sebagai posisi manajer? Nanti kita lihat perbedaannya. Tapi sebelumnya, monggo hidangan yang tersedia ala kadarnya bisa sambil ya.
sebelum masuk ke kontrol, posisi kontrol itu kita ada permainan tentang kontrol diri. Ya, silakan. Oh, Bu Desi sama Bu Sri, silakan maju praktek di depan. Nanti saya bacakan perintahnya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Salah satu. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan tersebut. Ya. Ya. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut karena saking berharganya yang ada di kepalan tangan Anda itu sangat-sangat amat berharga. Anda perlu menjaganya, sangat penting bagi kehidupan Anda sehingga perlu menjaga ya. Nah, tugas rekan Anda yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Jadi nanti gantian. Ya, satu yang mengepal Bu Sri. Terus yang tugas membuka adalah Bu Desi, yaitu boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan kenalan yang agar Anda yang satunya itu yang Bu Sri bersedia membuka kepalan tangan. Jadi yang Bu Sri kekeh karena ini kan berharga bagi saya, nggak boleh direbut oleh orang lain. Nah, Bu Desi sebagai ya berusaha membuka karena ingin tahu ingin memiliki apa yang dimiliki Bu Sri. Coba bisa dengan menghardik, bisa dengan marah-marah, boleh membujuk ya. Terus ini pertanyaannya, apakah Bu Sri membuka kepalan tangannya? Bukan, tidak. Mengapa Bu Sri tidak membuka kepalan tangannya? Karena apa yang ada di dalam genggaman tangan itu buat saya adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya, kemudian mengapa alasan Bu Sri tetap menutup kepalan tangan tadi karena berharga ya. Nah, dalam kegiatan ini apa mau gantian? Satu lagi, Bu Desi yang mengepal. Bu Desi punya yang sangat berharga. Nah, Bu Sri melakukan sesuatu yang sampai Bu Desi bisa membuka tangannya bagaimanapun caranya. Coba bisa atau tidak? Kalau Mbak lihat ya apa jalannya Mbak lihat ya apa itu yang ada di dalam ya. Berarti sih Mbak ini berkata sekali saya. Ya, Bu Desi, boleh nggak Bu Sri membuka kepala tangan? Tidak boleh. Alasannya? Ya, karena yang ada di kepala saya ini benda yang sangat berharga, jadi harus saya jaga dengan baik. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Sendiri. Ya, terima kasih Bu Desi dan Bu Sri. Nah, kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan pertama dan kedua tadi bervariasi. Mungkin ada yang digelitiki mau membuka, ada yang tetap kekeh dengan sekuat tenaga, dengan mempertaruhkan nyawa. Nah, ini antara ada yang bersedia membuka dan mungkin ada yang tetap kekeh. Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang untuk menutup kepalan tangan atau berusaha dengan segala cara membuka kepalan tangannya? Nah, ini jawabannya tentunya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar itu. Nah, itu juga berlaku buat murid kita, Bapak Ibu Guru. Jadi harusnya anak-anak itu bisa mengontrol dirinya untuk berbuat ini baik, ini kurang baik. Nah, tugas guru itu mengarahkan
mengarahkan anak untuk menjadi lebih baik. Posisi kontrol tadi sudah ada ya, ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan kemungkinan kita sendiri sebagai guru selama ini pernah sebagai posisi kontrol 5 itu. Pernah menghukum, pernah membuat merasa bersalah, gimana kamu, terus sebagai teman, dan pemantau itu lihat dari jauh, dan manajer. Dan tadi posisi yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Nah, ini perbedaannya sebenarnya, tapi kurang kelihatan ya. Nah, di sini yang pertama, posisi guru di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Perbedaan yang pertama, ini saya bacakan ya. Guru berbuat, yang pertama kalau penghukum, kita itu menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti, menyindir. Itu sebenarnya tidak boleh. Dilanjutkan, kalau pembuat merasa bersalah itu berceramah menunjukkan kekecewaannya. Jadi diceramahi, Bu Guru kecewa dengan kamu karena kamu ini. Berarti posisi kita di situ sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian kalau teman itu membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi dianggap muridnya sebagai teman. Kemudian pemantau itu menghitung dan mengukur. Jadi apa aja, kamu itu sudah berbuat salah sekian, harusnya kamu gini, pemantau. Kemudian manajer. Nah, di sini manajer itu guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebelum menyalahkan anak. Jadi kenapa anak berbuat seperti itu? Terus apa yang sebaiknya anak lakukan? Harusnya dari dalam diri anak sendiri itu tahu. Intinya ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum, kita mengutamakan hukuman fisik maupun verbal. Sebenarnya itu tidak boleh karena juga mempengaruhi mental anak, ya, digertak, dihukum, dan sebagainya. Kemudian pemberi, orang merasa bersalah. Di posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut nih, tapi ini juga kurang baik. Kemudian teman, di posisi ini guru tidak akan menyakiti muridnya, namun tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi, ajakan sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau atau monitor, itu selalu memonitor dan mengawasi. Dan yang terakhir, manajer. Posisi manajer ini posisi memang di antara kelima paling terakhir, dan itu adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar murid menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Jadi di sini guru juga sebagai fasilitator. Nah, ini nanti ada praktek, Bapak Ibu bisa melihat video yang kemarin memang juga tugas sebagai calon guru penggerak ada, itu praktek posisi kontrol sebagai manajer. Ini misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bu Malvi, itu kata-kata itu merupakan pada posisi kontrol guru sebagai apa? Pembuat orang merasa bersalah, pemantau, teman, atau penghukum? Penghukum ya kalau nggak salah. Tadi penghukum memberi hukuman verbal dan fisik. Nah, ini dengan kata-kata lemah lembut. Ya, berarti saya kecewa sekali dengan kamu karena berarti dengan kata-kata lembut tidak menggertak. Nah, itu
berarti membuat orang merasa bersalah. Dan di sini posisi kontrol manajer memberikan kebebasan kepada siswa untuk menemukan diri mereka sendiri. Jadi ada masalah, mereka juga bisa belajar mencari solusinya. Ini juga sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian nilai-nilai guru seperti kemandirian, inovasi, kolaborasi, kreativitas, dan berpihak pada siswa sangat sesuai dalam mendukung posisi kontrol manajer. Nah, setelah posisi kontrol tadi manajer ya, kemudian ini yang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Jadi di sini murid itu berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Terdapat 3 langkah pada segitiga restitusi. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi menanyakan kenapa anak berbuat seperti itu. Jadi kita tidak langsung sebagai penghukum, tapi mencari tahu dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Mencari tahu bersama muridnya tindakanmu salahnya kenapa? Kok salah? Sesuai tidak dengan nilai-nilai kebajikan atau kebaikan yang ada. Dia menanyakan keyakinan. Nah, di kelas kan atau di sekolah pasti ada keyakinan dari hati, mana sih yang baik, mana yang jelek. Tuh. Restitusi membuat siswa tidak merasa tertekan selama praktek segitiga restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi mereka berbuat itu atau berbuat disiplin positif itu bukan karena takut mendapat hukuman, bukan karena ingin mendapat penghargaan, bukan karena menyenangkan orang lain, tapi memang dari diri sendiri itu menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, ini terkait pengalaman dalam penerapan konsep budaya positif, hal yang sudah baik yang perlu diperbaiki saat saya mempelajari dan mempraktekkan budaya positif itu, menurut saya hal-hal yang sudah baik adalah adanya keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh siswa dan guru, nilai-nilai kebajikan dan disiplin positif. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat itu hasil dari praktek salah satu budaya positif tentang kesepakatan kelas. Nanti selanjutnya ada langkah-langkah bagaimana kesepakatan kelas, kemudian tentang kedisiplinan itu belum selesai, itu papan presensi anak. Jadi selain bisa menarik anak, jadi guru setiap hari sudah tahu mana yang tidak keisi, itu berarti anaknya tidak masuk sekolah. Itu belum ada judul, itu judulnya papan presensi. Terus yang atas kuning itu guru kita, kemudian yang sakit izin, kemudian apa itu nanti untuk menarik, karena apa, kita bisa buat pakai foto anak itu. Terus itu juga pakai kertas lipat, dan tusuknya itu tusuk bekas sate, itu bisa, jadi barang-barang yang sudah tidak dipakai. Dan kertas lipatnya itu kertas sisa anak berkreasi, kan ada sisanya. Dan itu juga bisa untuk saat perasaan anak saat di sekolah. Tapi ya itu kita harus menyediakan berbagai macam emot namanya, emot ya, yang senang, sejumlah murid. Jadi anak bisa memasukkan
satu foto kehadiran, yang satu emotnya. Setelah itu juga menarik anak untuk belajar di kelas, masuk sekolah setiap hari juga akan menarik. Kemudian hal-hal yang perlu saya perbaiki ini pada keyakinan kelas masih bervariasi. Kemarin waktu praktek masih banyak yang menggunakan kata-kata tidak. Sebenarnya kan kita memang saat di sekolah dan di rumah pun dengan anak-anak kita kan mengurangi kata-kata yang negatif, tidak. Nah, kita ubah menjadi kalimat yang positif. Jadi pada kesepakatan kelas itu di sini datang ke kelas tepat waktu. Kemarin anak ada yang nulis tidak terlambat sekolah. Nah, itu kita ubah menjadi kalimat positif. Nah, yang perlu diperbaiki lagi dalam pembelajaran ini kemarin pada saat praktek itu menempatkan posisi sebagai manajer, yang mana masih sering dilakukan adalah saya sendiri ya, sering posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, dan teman. Dan itu karena memang mungkin sudah kebiasaan, jadi secara tidak langsung ya ujuk-ujuk itu kita sering tiba-tiba emosi jadi penghukum, tiba-tiba terucap membuat merasa bersalah, saya kecewa dengan kamu, kenapa kamu melakukan ini. Nah, kemudian teman, jadinya anak terlalu sama gurunya terlalu lengketnya. Makanya itu seharusnya kita menempatkan diri sebagai posisi manajer. Nah, sebelum mempelajari tentang budaya positif ini, yaitu tentang 5 posisi kontrol, itu saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu merasa emosional apabila melihat siswa yang tidak mematuhi aturan sekolah. Itu sering sekali tiba-tiba ya emosi. Kenapa kamu gak pakai topi? Kenapa kamu berkelahi? Itu. Kemudian setelah belajar tentang budaya positif ini, posisi yang saya pakai, saya berusaha. Ya, karena masih belajar, jadi belum langsung bisa menempatkan diri sebagai posisi manajer, tapi masih belajar itu sebagai posisi manajer dan harus lebih sabar, berusaha memahami siswa dan mencari solusi bersama di setiap permasalahan pada pembelajaran. Nah, sebelum belajar budaya positif ini, ternyata memang saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Tapi saya belum pernah tahu yang teorinya tentang restitusi. Yaitu saya pernah menggunakan segitiga restitusi walaupun sebelumnya belum mengenal tahapnya, tapi pada tahap validasi tindakan yang salah. Tadi ada 3 kan. Nah, saya cuma pada tahap validasi tindakan yang salah. Akan tetapi saat itu tanpa adanya pencarian solusi bersama. Jadi anak tiba-tiba langsung diberi, karena kamu salah, kamu harus gini-gini. Padahal kita harusnya sebagai posisi manajer itu menanyakan dulu apa kesalahanmu, bagaimana konsekuensinya kalau kamu berbuat seperti itu, gitu. Nah, nih dalam konsep-konsep budaya positif itu, yang pertama kita perlu kolaborasi antara kepala sekolah dan guru. Guru harus menciptakan budaya positif di sekolah, khususnya di kelasnya masing-masing terlebih dahulu. Kemudian nanti agar bisa membudaya di sekolahnya. Dan itu juga atas izin dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak atau Ibu Kepala Sekolah. Kemudian dukungan dari orang tua, komite, dan masyarakat. Nah, guna mewujudkan pembiasaan nilai-nilai kebajikan atau kebaikan dalam budaya positif, kita perlu juga dukungan dari orang tua, komite, dan masyarakat. Kemudian sarana prasarana ini digunakan agar lingkungan sekolah itu nyaman, aman, dan menyenangkan bagi siswa. Nah, ini nanti Bapak Ibu sambil disamping ya, ini nanti tinggal video praktek baik saya yang aksi nyata yang pernah saya lakukan. Nanti ada 3 pembelajaran yang berpihak pada murid, yang kedua tentang
segitiga restitusi, yang ketiga tentang kesepakatan kelas. Dimulai dari doa bersama, dilanjutkan dengan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir pembelajaran. Yuk kita simak.
salah, kemudian menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas itu kita tanyai murid bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kemudian validasi tindakan salah itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa melakukan kesalahan. Dia pada menanyakan keyakinan, ini menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Itu isinya tentang nilai-nilai kebajikan. Kemudian selanjutnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tepat waktu untuk mengatasi kasus ini, murid tersebut saya panggil di jam istirahat ke ruang BK yang mana waktu tersebut cukup kondusif dan sepi sehingga tidak mematahkan mental anak tersebut. Pada kasus 2 bertema murid menjawab dengan seenaknya sendiri saat diberi pertanyaan kepada guru saat pembelajaran berlangsung, yaitu ada seorang murid yang menjawab dengan seenaknya sendiri saat diberi pertanyaan kepada guru saat pembelajaran berlangsung. Untuk mengatasi hal tersebut, murid saya panggil ke ruang BK saat jam istirahat. Berikut ini atas kritika restitusi bersama siswa dengan praktek kasus 1 di mana anak tidak mengerjakan tugas. Yuk kita simak beberapa kali. Teman Ibu, Waalaikumsalam. Silakan kelompok sini dulu. Terima kasih Bu. Nah, di sini juga saya mengalami kesalahan waktu itu. Ternyata harusnya itu duduknya itu jajaran, tidak boleh hadap-hadapan dengan meja karena nanti sebagai seperti sebagai apa namanya ya tidak merangkul. Sebenarnya dengan ini tidak hanya pada saja yang melakukan ada yang juga tidak melakukan tetapi ada saja. Dan aku setelah digunakan juga sedang melakukan tersebut. Tapi kamu sudah digunakan berkali-kali tugas, tapi tetap saja terlambat melakukannya. Permasalahan itu menawarkan Mbak, kamu juga tidak melakukan tugas, kemudian tidak lagi kasih rumah itu atau semua sejenak untuk memenuhi kualitas siswa. Lantas, mengapa kamu tidak melakukan sesuatu kemarin? Namun pada digunakan dalam jumlah kenapa kualitas itu kamu melakukannya? Saya tunggu, saya kemarin disuruh ibu untuk data akhir. Jadi saya lupa untuk mengerjakan tugasnya. Membantu ibu menangkapkan anak di rumah, anak itu kurang baik. Tapi kamu juga harus bisa memberi waktu anak-anak belajar dan membantu ibu. Apa ibu juga tidak pernah menanyakan tugasmu? Tidak Bu. Ya sudah, setelah ini apakah kamu mengerjakan ujian tugas? Paling tidak kamu bisa memberi waktu antara membantu ibu dan belajar agar kita sedang hiburan aku. Kemudian saya perlu berusaha untuk membantu agar aku menunjukkan dan merasakan itu pada guru. Kamu masih ingat tidak?
Bapak Ibu, itu sekilas praktek segitiga restitusi. Kemudian yang terakhir itu praktek kesepakatan kelas. Nah, yang hasilnya itu sudah saya tempel, walaupun sederhana, tapi itu memang hasil karya anak-anak, walaupun gurunya membantu sedikit. Kemudian bagaimana langkahnya bisa mendapatkan itu, kan tidak langsung gurunya langsung kesepakatan kelas 1, 2, 3, tidak. Tapi yang pertama bertanya kepada murid tentang bentuk kelas impian mereka. Jawaban yang mereka berikan bermacam-macam, antara lain kelas yang bersih, rapi, nyaman, indah dilihat, tentang guru dan murid saling menghormati, selalu bekerja sama dan tolong-menolong, belajar tepat waktu. Itu kelas yang mereka impikan. Kemudian dilanjutkan yang kedua, tanya ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Kita memberikan kesempatan kepada murid dilibatkan dalam pengaturan kelas tersebut. Murid kembali diberikan pertanyaan, bagaimana cara mewujudkan kelas yang diimpikan tadi. Murid kembali menjawab, ada yang dengan menjaga kebersihan kelas, bekerja sama, tidak membuang sampah sembarangan, saling menghormati, tidak membuat keributan saat belajar, disiplin waktu, serta saling membantu dalam menjaga kebersihan kelas. Dari berbagai jawaban tadi masih ada yang pada kalimat negatif, ada tidak-tidaknya. Nah, sebagai guru kita arahkan agar mereka mengubah kalimat negatif menjadi positif. Nah, kemudian ubah ide-ide dari siswa menjadi kesepakatan kelas. Nah, ini kita sebagai guru membantu. Siswa menuliskan idenya tentang kesepakatan kelas di kertas, kemudian ditempel di papan tulis. Tempel, setiap siswa diberi kesempatan menyatakan pendapatnya, ingin kesepakatan kelas yang seperti apa. Kemudian setelah banyak ya sejumlah siswa, beberapa siswa mengelompokkan kesepakatan kelas tersebut menjadi beberapa poin. Jadi kan pasti ada yang anak yang isinya sama, nah itu dikelompokkan. Dia menyusun kesepakatan kelas dalam bentuk poster. Itu pun anak yang menyusun, anak saling berbagi tugas. Setelah sepakat, kemudian anak juga menandatanganinya bahwa anak telah membaca dan sepakat dengan kesepakatan kelas tersebut, dan seharusnya tahu akan konsekuensi dari kesepakatan kelas apabila tidak dilaksanakan dengan baik. Kemudian merefleksi kesepakatan kelas. Nah, di sini hasil refleksinya, kegiatan untuk membuat kesepakatan kelas menjadi pengalaman baru di kelas 5. Yang salah satu, Bunur, silakan. Di sini aja, kameranya di sana. Terima kasih Bu Novia. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Asia dari SD Negeri Suren. Untuk refleksi tentang paparan dari Bu Novia tadi, untuk posisi kontrol yang saya perhatikan tadi ada 5 ya Bu. Yang pertama adalah membuat merasa bersalah, kemudian yang kedua ada sebagai penghukum, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Begitu? Kira-kira sekolah didaftar sebagai posisi apa? Kalau keinginan sebagai manajer ya Bu, karena itu adalah posisi yang paling the best sepertinya sebagai seorang pendidik. Namun saya juga masih banyak belajar, masih sering ada hukuman juga untuk anak-anak. Mungkin untuk kedepannya adalah suatu ilmu yang sangat berharga sekali untuk saya, mungkin juga dengan teman-teman lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Sulistiawati dari SD Negeri 2 Biru. Di sini saya akan refleksi tentang segitiga restitusi.
Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang saya Ibu bisa melaksanakan atau menerapkan itu di kelas atau tidak? Insya Allah dengan adanya diseminasi ini nanti saya akan menerapkan di dalam. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang telah diberikan, atas kesempatan yang telah diberikan, terutama juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan tempat dan ruang untuk mengundang juga dari SD lain. Terima kasih. Kemudian cukup sekian dari saya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah terlambat 10 menit untuk absen ya. Video yang kedua yaitu dokumentasi tentang aksi nyata penerapan budaya positif berupa kesepakatan kelas. Hasilnya berupa kesepakatan kelas yang disepakati oleh siswa dan guru yang ditempelkan pada dinding kelas. Menciptakan budaya positif di sekolah dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yaitu hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Budaya positif yang telah dipelajari di lingkungan sekolah agar terwujud profil pelajar Pancasila, yaitu bahwa pelajar Pancasila haruslah 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, 2. Berkebinekaan global, 3. Gotong royong, 4. Mandiri, 5. Bernalar kritis, dan 6. Kreatif. Berikut ini praktek baik kesepakatan kelas yang sudah saya lakukan di kelas.